Shalom saudara, puji Tuhan. Ya, sudah Sabtu, sudah di penghujung minggu di bulan Maret. Saya berdoa saudara terus sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus berlimpah atas hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih setiamu, penyertaanmu, kebajikan kemurahanmu yang terus melingkupi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Bapa, tiap-tiap hari kami ingin mencari wajah-Mu. Tuhan, Engkau baik, Engkau mengasihi kami. Engkau ingin dekat dengan kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, di waktu-waktu ke depan, kami percaya situasi yang tidak pasti, hanya Engkaulah satu yang pasti. Ketika kami mendekat kepadamu Tuhan, kami bersandar dan kami berharap kepadamu. Maka kepastian jaminan pemeliharaan, jaminan perkenanan, jaminan jalan yang lurus, itu yang Kau sediakan bagi kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan apa kata Amsal, kata hikmat-Mu hari ini Tuhan, untuk menuntun langkah kami, untuk menerangi jalan kami. Bapa, kami membuka hati kami menerima firman-Mu. Tuhan sirami, Tuhan berikan pertumbuhan firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan, agar bertumbuh, berbuah berkali-kali lipat di dalam hidup kami Tuhan, mengubahkan kami seturut sekehendak dengan rancangan-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Kami mau belajar duduk diam dan kami mau memuji menyembah-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, saya bacakan dulu. Hikmat hari ini diambil daripada Amsal pasal 12 ayat 2 sampai 3. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Ya, hikmat hari ini kita belajar bahwa orang baik berarti kan sesuatu perbuatan yang keluar dari dalam. Ya, begitu juga kehidupan orang benar. Ya, orang benar, orang baik itu sama. Ya, kalau hidup orang benar pasti dia memancarkan dan dia membawa kebaikan, kebajikan, kasih daripada Tuhan. Itu selalu menjadi dasar dia melakukan segala sesuatu. Ya, orang baik di dalam bahasa aslinya, di dalam tulisan bahasa Ibrani itu adalah menggunakan kata top. Ya, TOP, top itu yang merujuk pada artinya pada kebaikan moral dan kemurahan hati. Ya, fokusnya bukan sekedar melakukan rutinitas, ya, melakukan sesuatu yang rutin apa supaya dilihat orang baik, bukan, tapi dia lakukan karena dasar ketulusan. Ya, beda dengan si penipu. Kalau si penipu, dia dasarnya, dia motifnya pasti ada sesuatu. Setiap kali dia melakukan kebaikan ataupun dia berbicara, dia selalu ada udang di balik batunya. Ya, ada sesuatu yang niat jahat yang dia sembunyikan. Ya, kemudian ada rancangan-rancangan rahasia yang dia pikirkan, yang segala sesuatu ditujukan untuk kejahatan. Ya, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, saudara. Ya, orang fasik ini juga termasuk dengan orang yang mengenal Tuhan. Jadi kita orang yang percaya akan adanya Tuhan Yesus, akan Tuhan Yesus. Ya, ya, tapi hidupnya tidak berubah. Ya, hidupnya seperti orang dunia, ya, dengan mulut dia memuji Tuhan, tapi hatinya
jauh daripada Tuhan. Ya, kalau kita lihat orang seperti itu, ya, jikalau dia sukses atau mungkin dia memiliki kekuasaan, ya, kita doakan dia saudara, ya, kita jangan malah terjebak oleh iri hati, ya, terjebak oleh hati yang protes kepada Tuhan, ya, jangan. Tapi kita doakan orang tersebut, ya. Kemudian akar orang benar tidak akan goncang, ya. Akar orang benar itu apa sih? Orang benar itu kan pasti dia tahu akar dia itu pasti dia di dalam Tuhan, ya. Karena Tuhanlah sumber. Karena kalau kita berakar di dalam Tuhan, maka ke atasnya hidup kita itu pasti akan benar. Hidup kita itu pasti akan berbuah-buah, ya. Kalau Tuhan akarnya pasti sudah kuat, ya. Kalau kita firman Tuhan berkata seperti perumpamaan orang yang membangun di atas batu, ya. Ketika hujan badai datang, rumahnya tidak hanyut, ya. Beda dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika hujan datang, ketika banjir datang, rumahnya pun ikut terbawa dan hancur seketika, ya. Jadi ketika badai, ketika kesulitan datang, orang yang hidup benar itu pasti akan kuat karena dia memiliki, karena dia bersandar, dia berakar kepada Tuhan, ya. Pesan daripada apa yang bisa kita pelajari daripada ayat ini adalah karakter, ya, akar orang benar, karakter baik itu menentukan, ya, masa depan, menentukan tindakan, menentukan menentukan sifat, menentukan lingkungan kita. Banyak hal dipengaruhi oleh akar yang dari dalam ini, karakter ini, ya. Kemudian itu pilihan, ya. Kalau kita memilih untuk hidup orang benar, maka buah-buah kita itu adalah kasih, sukacita, kebajikan, kemurahan, itu yang keluar, ya. Kalau kita memilih tetap hidup di dalam kefasikan, maka akarnya itu adalah kejahatan, ya. Saudara, mari saya ajak kita pilih jalan hidup benar, pilih jalan Tuhan, ya. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepadamu, ya. Jauhilah kejahatan, maka hidupmu akan berbuah-buah dan berkenan di hadapan Tuhan. Untuk kita hidup benar, untuk kita hidup baik, untuk hidup kita berbuah, tidak cukup dengan usaha kita sendiri, saudara. Ya, percayalah, di dunia yang semakin jahat ini, kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus, kita butuh firman-Nya, ya. Kita butuh mendekat kepada Tuhan. Ayo kita memuji menyembah Tuhan. Ayo kita naikkan doa syukur kita, mazmur kita, agar hidup kita ini, agar persembahan kita ini menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati, ya. Di kitab Roma dikatakan. Mari saudara, kita naikkan pujian. Biarlah kita minta kepada Tuhan setiap pujian kita, setiap doa kita, Tuhan dengar, Tuhan tampung, dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku, kata Tuhan Yesus. Nyanyi puja bagimu, Tuhan, puja bagimu, Tuhan.
akan selalu menaikkan pujian bagimu. Kami akan terus memuji-muji nama Allah dengan nyanyian. Kami akan terus mengagungkan Engkau Tuhan. Nyanyian syukur kami, puji-pujian kami, kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Oh, terimalah Tuhan. Oh, lihatlah orang-orang benar akan bersukacita. Lihatlah orang-orang yang rendah hati akan bersukacita. Oh, berbahagialah engkau yang mencari Tuhan. Berbahagialah engkau yang terus mendekat kepada Tuhan. Biarlah hatimu, biarlah hidupmu terus bertumbuh, terus berbuah. Tuhan mendengarkan dari surga. Tuhan menikmati setiap umatnya. Dan Tuhan akan bergerak. Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan akan memberkati. Oh Yesus, sesungguhnya hidup kita membangun, hidup kita terus menanam, hidup kita akan berbuah, dan kita akan mulai membawa berkas-berkasnya. Anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Oh Yesus Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati kami, iman kami untuk terus memandang kepada-Mu, berharap kepada-Mu Tuhan. Biarlah mulut kami, hati kami terus menyanyikan pujian, terus menaikkan mazmur, terus menaikkan doa kepada-Mu Tuhan. Berkenanlah, curahkanlah Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit memberkati setiap anak-anak. Berikan kepada anak-anak-Mu kepastian akan pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian hormat syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Katakan amin. Saudara terus bersukacita, terus kuatkan dan teguhkan hati iman saudara. Terus berharap kepada Tuhan. Ya, Dia akan bertindak. Dia akan pertolongannya akan datang tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kesehatan, pekerjaan, usaha saudara, keluarga saudara, terus anak cucu saudara terus diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bye bye. God bless.